Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi pada hari Rabu pagi ini kita bertemu dalam pelajaran seni budaya. Masih ingat dengan saya, Ibu Nurida Khairunisa, yang akan memberikan pelajaran seni budaya pada kalian. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, now we will start for our materials today. Jadi kita akan mulai pada materi hari ini. Let's get it. Oke, kita mulai. Iringan tari tradisional. Tari dapat lebih hidup apabila terdapat iringan musik. Begitu pula musik juga akan terlihat lebih menarik apabila dibarengi dengan gerakan yang mendukung penampilannya. Jadi tarian akan lebih mudah dirasakan penjiwaannya apabila terdapat iringan musik. Begitu juga sebaliknya dengan musik. Musik akan terlihat sangat menarik dan juga terlihat indah ketika dibarengi dengan sebuah penampilan yang memperkuat musik tersebut. Musik berfungsi hanya sebagai pengiring atau membantu dalam menguatkan ekspresi atau penjiwaan dalam karya tari. Namun tidak berarti keberadaan musik ini tidak penting, karena dalam praktiknya perpaduan antara musik dan tari adalah suatu kesatuan utuh dan akan memberi dampak terhadap pertunjukannya. Apabila sebuah tarian tanpa diiringi dengan musik, tentu tarian itu tidak akan menarik perhatian orang-orang untuk menontonnya. Begitu juga dengan musik. Sebuah musik iringan apabila hanya terdengar suara musiknya saja tanpa ada yang mengiringinya, membantu untuk memperindah musiknya, itu juga tidak akan bisa menarik perhatian untuk menonton musik tersebut. Lalu kita akan memasuki jenis musik iringan. Jadi musik sebagai iringan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal ini maksudnya adalah di mana iringan tersebut dilakukan oleh penarinya sekaligus. Jadi si penari ini selain menari juga membunyikan atau melakukan sebuah pertunjukan, sebuah musik iringan. Misalnya pada tari saman. Pada tari saman banyak dijumpai iringan musik yang diberikan melalui tepukan pada paha dan pada pundak. Jadi dalam tari saman ini musik iringannya kenapa internal? Karena dilakukan oleh penarinya tersebut langsung. Lalu ada juga pada tarian daerah Papua di mana penarinya membunyikan tifa sebagai iringan gerakan, yang dimana memainkan iringan ini termasuk dalam susunan tarian atau langkah-langkah dalam melakukan tarian tersebut. Yang kedua, selanjutnya ada iringan eksternal, di mana iringan eksternal ini memiliki arti berasal dari luar penari iringannya. Berarti si penari ini tugasnya hanya menarikan di atas panggung, menarikan penampilan, lalu yang memainkan iringan orang yang berbeda dari orang yang melakukan tarian. Selanjutnya ada fungsi iringan, di mana fungsi musik iringan ini terdapat beberapa macam. Fungsi iringan musik ini biasanya berperan sebagai penguat suasana dan penekanan terhadap penyampaian dari makna gerak pada saat tarian dipresentasikan. Fungsi dari musik iringan antara lain sebagai iringan gerakan, yaitu iringan memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Maksudnya adalah ketika tarian itu menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan mengalir dan mengalun. Jadi antara irama ritme dari musik dan tarian itu berbeda namun menjadi satu kesatuan. Yang kedua ada sebagai ilustrasi, di mana musik iringan ini sebagai ilustrasi mengandung arti bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang terjadi dalam sebuah tarian. Jadi seakan-akan menggambarkan seperti apa suasana saat tarian tersebut ditampilkan.
Yang ketiga ada sebagai pembangun suasana. Musik iringan sebagai pembangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan dari cerita atau pesan yang ingin disampaikan dari ceritanya. Selanjutnya ada memberi irama atau membantu mengatur waktu. Sebuah tarian terdiri dari gerak-gerak yang berirama, mengatur dan menentukan irama. Sangat sulit menari tanpa musik, di mana irama dalam tari yaitu mengatur waktu atau tempo, cepat dan lambatnya suatu rangkaian gerak dan perlu saling mengisi dan saling mengiringi. Jadi, iringan musik ini membantu tempo tarian yang sedang ditampilkan. Lalu yang kelima ada membantu mempertegas ekspresi gerak. Dalam tarian sudah barang tentu mempunyai tekanan gerak yang diatur oleh tenaga. Mempertegas ekspresi gerak akan lebih sempurna jika diiringi dan dipertegas oleh hentakan musik, instrumen musik sebagai pengiring tari. Jadi, ketika tarian itu sedang menampilkan atau menyampaikan makna sebuah ketegasan, itu semakin dipertegas lagi dengan musik yang kencang. Lalu jika tarian itu sedang memberikan alunan yang mendayu, nah musik yang ditampilkan itu lebih halus lagi. Lalu yang ketiga ada membuat iringan musik. Warna bunyi untuk iringan tari tentu disesuaikan dengan gerak tarinya. Apabila geraknya cepat, tarinya dinamis, cepat dan bersemangat, maka bunyinya juga berirama cepat, bersemangat dan keras. Sebaliknya, jika gerak tarinya lemah gemulai, lembut, tenang, maka iringan musiknya juga dipilih yang tenang, syahdu dan lembut. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih iringan adalah yang pertama, iringan disesuaikan dengan tema atau judul tarian. Lalu iringan disesuaikan dengan penari, maksudnya adalah si penari ini apakah anak-anak atau dewasa, jadi musik yang mengiringinya pun harus sesuai. Lalu iringan disesuaikan dengan kemampuan berkreasi pada para siswanya, jadi si siswa ini biasanya jika yang menarikan anak remaja, otomatis iringan musik yang mengiringinya pun sesuai dengan yang sedang tren dengan para musik remaja. Begitu juga jika penarinya berasal dari kalangan siswa SMA atau siswa SMP, itu bisa jadi berbeda iringan. Lalu ada iringan disesuaikan dengan musik yang ada. Yang terakhir ini maksudnya adalah ketika sebuah penampilan tarian itu menampilkan hal yang secara dadakan atau secara spontanitas, biasanya yang mengiringnya pun. Baik, untuk hari ini sekian materi yang saya berikan. Untuk tugas kalian, tolong kalian tuliskan 5 tarian beserta pengiringnya. Seperti contoh misalnya tarian saman. Tarian saman ini termasuk ke dalam iringan internal. Nah, pengiringnya apa? Tepukan pada paha dan bahu. Contohnya, atau misalnya yang kedua, contohnya ada tarian jaipong. Iringannya dia termasuk apa? Iringan eksternal. Nah, pengiringnya apa? Pengiringnya adalah musik gamelan. Seperti itu. Jadi, kalian menuliskan tarian, lalu itu jenis iringannya internal atau eksternal, lalu yang terakhir pengiringnya alat musik apa atau pengiringnya itu apa. Oke? Cukup sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa meresap kepada kalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.